Ayo kita pecahkan. Kraken Egg Indonesia. Tadi kita barusan dari Goa ya. Iya betul. Jadi minggu lalu kan kalian ketakutan nggak karena nggak ada kita. Betul. Itu sengaja. Biar serem. Biar serem banget ya minggu lalu ya. Nah, karena kita melewatkan episode hari-hari Halloween, kita akan memberikan satu episode tentang Halloween kepada kalian ya. Mungkin tentang yang serem-serem sih ya, bukan tentang Halloween banget ya. Jadi kita akan membacakan, kita mau kasih tahu kalian 5 tempat wisata terseram di dunia. Dunia fana, dunia ini, fantasi. dunia akhirat. Bukan. Dunia beneran dong. Bumi ya sebenarnya. Bumi. Nah, yang pertama itu ada di Colosseum Roma Italia. Siapa yang sangka bangunan megah kayak gitu, ternyata seram. Jadi di Colosseum itu yang tempat buat ini kan waktu itu ya, gladiator ya. Iya benar. Jadi di balik keindahannya, ternyata Colosseum tuh menyimpan sesuatu yang kelam gitu ya. Jadi pemandu wisata dan pengunjung sama-sama telah melaporkan ada beberapa tempat terasa dingin tiba-tiba. Jadi masuk, wah dingin gitu. Ternyata ada AC. Enggak, ini dingin benar. Jadi ternyata dingin tiba-tiba, ada yang menyentuh atau ada yang mendorong gitu. Jadi penjaga keamanan melakukan pengamanan sekitar Colosseum. Penjaga pengamanan juga melaporkan mendengar suara dari pedang yang beradu gitu, kayak masih ada gladiator yang berantem. Oh, masih ada yang berantem. Kedengeran ya itunya. Bisa aja kan. Ternyata ada orang lagi renovasi. Lagi ngasah pedang juga sih ya. Terus ada suara tangis juga yang cukup membingungkan. Terus ada suara-suara hantu kayak suara auman singa. Singa ya. Jadi, ternyata ada kebun binatang dalamnya. Begitu terus ya. Iya, ada suara gajah. Bener ada kebun binatang. Ya, dalam ya. Jadi sebenarnya dia enggak tahu serem atau emang ada beneran orangnya atau suaranya gitu ya. Jadi pokoknya serem lah ya. Sering kedengeran suara-suara. Iya, kedengeran suara-suara. Makhluk-makhluk mistik lah ya. Terus berasa dingin. Gitu. Kayak di studio ini juga dingin. Iya. Yang kedua, langsung kita berlanjut. Ada yang namanya The Screaming Tunnel. Nih gambaran nih. Yang tadi tuh ini. Kita habis dari sini. Di Warner Court, Kanada. Jadi, The Screaming Tunnel itu adalah sebuah terowongan yang menurut legenda setempat dihantui oleh hantu gadis muda. Teriak-teriakan kan? Iya, makanya gue juga bingung ngapain gadis muda ini teriak-teriak ini ya. Nah, ngapain di dalam? Si gadis muda ini ceritanya adalah melarikan diri dengan pakaian terbakar dari sebuah bangunan peternakan yang terbakar dan dia meninggal dalam dinding terowongan. Jadi dia ini ada peternakan nih kebakar. Iya, terus dia kebakar nih badannya. Oh, badannya kebakar. Lari dia ke dalam terowongan. Begitu. Enggak, orang melari ke tali. Iya, makanya gue juga bingung. Kenapa lari ke terowongan? Enggak, mungkin dia pikir terowongannya ada air dalamnya. Oh, iya bisa sih. Gue juga bingung ya ngapain ke terowongan. Ke kali gitu lah. Jadi pepes lah dia di dalam situ. Mungkin enggak ada kali sana. Bisa jadi ya. Jadi ini versi 1 ya kan. Dari legenda lokal lainnya bahwa gadis itu terbakar. Versi 2 itu ada juga yang bilang gadis itu terbakar oleh ayahnya yang lagi marah. Sehingga dia kehilangan hak asuh atas anak-anaknya setelah perceraian. Jadi si anaknya dibakar. Lo ngerti gak maksudnya? Jadi dia kalah. Ini versi lain, kalah hak asuh terus anaknya dibakar. Jadi dia marah gitu loh. Iya. Karena hak asuhnya jatuh kepada istrinya. Anaknya disulut, dia lari ke dalam goa. Tetap lari ke dalam goanya tetap. Oke. Terus ada lagi cerita lainnya tentang seorang gadis muda yang diperkosa. Ini beda enggak dibakar. Di dalam terowongan. Oh, dibakar juga. Jadi gadis ini diperkaos di dalam terowongan dan tubuhnya itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Jadi abis kimochi dibakar, buah. Kalau screaming lebih masuk akal yang terakhir. Karena di dalam goa. Terus teriak-teriakin. Terus dia teriak-teriak dalam goa. Teriak enak atau teriak gimana nih? Ya, gue teriak lah. Teriak ya. Kalau yang kebakar kan dia lari-lari sambil teriak-teriak. Masih belum dalam goa gitu. Iya benar. Setuju. Kayaknya yang paling terakhir ini yang paling masuk akal. Nah, jadi yang jelas dalam terowongan ini akhirnya selalu terdengar jeritan gadis muda yang sekarat gitu sebelum meninggal karena dibakar. Nah, fenomena ini diakui juga menjadi asal nama terowongan tersebut yang namanya adalah terowongan Screaming Tunnel. Yang selanjutnya adalah European Ossuaries di France. Jadi adalah situs tempat berkumpulnya semua kerangka-kerangka manusia di Eropa. Wow.
Wow. Jadi ini mumi gitu ya, kayak piramid di Mesir ya. Jadi ini kayak ini tengkorak semua manusia di Eropa. Oh. Jadi mati. Jadi nggak dikubur ya? Ditaruh sini. Baru tahu gua loh. Jadi ada sekitar 230.000 orang meninggal di pertempuran berdarah Verdun pada tahun 1916. Oh. Dan Ossuaries berdiri sebagai tugu peringatan. Jadi mereka mati, tengkoraknya disimpan di ini. Jadi sebagai tugu ya. Ossuaries ini. Sebagai apa kayak ya tugu benar. Jadi karena kamu lihat ya 230.000 orang yang tulang itu yang tadi meninggal. Jadi mereka itu ada nama-namanya setiap tulangnya. Ini pejuang Prancis atau Jerman gitu. Nah, kenapa menyeramkan ya? Atau mungkin iyalah lu lihat tulang orang. Oh iya. Nah, maksud gua apakah tulangnya bisa gerak sendiri malam-malam Ya gitu. kagak sih mungkin. Cuma ya auranya aja ya. Auranya. Jadi orang udah mati, tengkoraknya lu lihat lagi. Seru. Karena tadi kita udah jalan-jalan ke luar negeri, ternyata tempat wisata yang menyeramkan juga ada di Indonesia. Itu banyak banget sih harusnya. Iya betul. Karena Indonesia kan mistis nih ya kan. Cuman ada yang paling menyeramkan yaitu ada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yaitu Lawang Sewu. Ini pernah dibikin filmnya sih, Lawang Sewu. Lawang Sewu ini juga sering ada di Bukan Empat Mata. Juga sering juga di Masih Dunia Lain. Mister Tukul jalan-jalan ya. Ini betul. Sering nih, ini sering. Tempat artis banyak nih ya. Nah, Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan peninggalan penjajahan Belanda yang kerap menimbulkan berbagai spekulasi mistis di kalangan masyarakat. Tempat ini memiliki banyak jendela dan pintu yang dianggap sebagai tempat persembunyian dan penyiksaan pada zaman dahulu. Makanya namanya Lawang Sewu. Lawang tuh artinya pintu atau jendela lah ya. Sewu 1000. Sewu 1000. 1000 pintu. Disewukan. Diseribukan. Disewa. Bukan ya. Bisa. Jadi iya. Jadi penyiksaan yang dilakukan di pintu-pintu tersebut kabarnya dilakukan di ruang bawah tanah di bangunan ini. Ya kan? Iya, ini tadi katanya penyiksaannya di jendela atau di pintu, tapi akhirnya dilakukan di bawah tanah. Jadi gimana yang bener? Oh, memang dia persembunyiannya di pintu-pintu, penyiksaannya di bawah tanah. Di bawah tanah. Berbagai kisah kelam di Lawang Sewu ini pada masa lalu pun kerap menimbulkan banyak kejadian-kejadian janggal yang aneh. Ya kan, apalagi yang di bawah tanahnya itu mungkin ya. Mungkin sering ada kayak genderuwo gitu. Atau ya. Suara orang disiksa. Suara orang tadi lagi dong. Gadis kebakar lagi. Mirip ya. Iya kan. Tapi artinya di Indonesia juga punya. Cuma nggak cuman itu ya. Kayaknya masih ada lagi nih. Di Tanah Toraja Indonesia. Ada apa tuh? Di Tanah Toraja banyak ini. Mayat itu tidak dikubur, tapi diletakkan gitu di kayak goa lagi. Goa masukin jadinya. Jadi kayak dalam tongkonan namanya. Terus tongkonan tuh kalau lagi ini ya, lagi gabut gitu, tongkrong. Oh iya betul. Terus di acara tersebut diadakan pemotongan kerbau. Jadi selain itu kita dapat mengunjungi bermacam jenis pemakaman. Seperti di Kambira, mayat bayi di pohon. Batu. Tuh mau nggak? Oh, mayat bayi di pohon. Jadi ditaruh doang. Iya, jadi misalkan lu mati, ya taruh aja situ. Aduh, baunya. Sampai busuk, sampai belatungan. Baunya udah kayak apa itu. Makanya itu juga enggak tahu ya. Batu tumunga atau mayat di batu, ya kan? Tadi ditaruh di situ. Habis itu dan konon di sebuah gua di desa Silandang sejak tahun 1905 telah ditemukan mayat manusia yang utuh. Jadi nggak busuk dia. Sampai sekarang nih. Karena apa itu? Udah berapa tahun tuh? 110 tahun. Mayat itu tidak dibalsem seperti yang dilakukan orang Mesir dan tidak diberi ramuan apapun. Jadi nggak pakai formalin, nggak pakai apa-apa ya? Tapi taruh doang terus utuh gitu. Gimana itu? Hebat juga nih orang. Dia pakai susuk kali ini orang ini. Orangnya hebat ini. Di samping mayat anti busuk, ada pula mayat manusia anti busuk. Orang Mesir kalah sih ini sama Indonesia gila. Kita tinggal ditaruh doang gitu. Kalau mereka tuh mesti dibahas ya, mesti dialah. Jadi itu diikat-ikat jadi mumi ya. Kita tinggal taruh doang. Taruh. Anti busuk gile. Hebat bener Indonesia. Jadi bagus. Jadi ada pula mayat manusia bisa berjalan di atas kedua kakinya. Ini semakin aneh. Jalan gitu mayatnya. Kenapa ketawa? Ini kayak zombie nih. Iya, dia masih hidup. Jadi bagaikan orang hidup yang tidak kurang satu apapun. Tar lu, belum kelar. Ini dia salah lihat, itu orang beneran. Kayak jelek gitu ya. Enggak. Bukan. Ini belum kelar. Oke. Jadi di mana dalam perjalanan itu dia tuh nggak sendirian sebenarnya. Jadi dia ditemenin sama orang sampai ke tujuan rumahnya sendiri. Ya jadi itu kayak sebenarnya tradisi sih. Lu nganterin mayat udah mati nih. Jalan tuh mayat sampai ke rumahnya.
sampai ke rumahnya ditemenin. Gimana? Ceritanya nih orang ditabrak nih, jedar, mati, terus dia bangun, terus di jalan pulang. Begitu kira-kira. Ada alasannya kenapa mesti ke rumahnya. Jadi ceritanya begini deh. Orang Toraja biasa menjajah daerahnya yang bergunung-gunung kan, dan banyak ceruk-ceruk gitu. Hanya dengan berjalan kaki. Muncrat. Bentar lagi. Nggak. Dari zaman purba sampai sekarang tetap begitu. Jadi mereka tetap jalan kaki kemana-mana. Mereka tidak mengenal pedati, delman, gerobak atau apa gitu. Nah, dalam perjalanan berat itu kemungkinan jatuh sakit dan mati selalu ada. Pulang. Ngapa dia harus jalan-jalan? Iya, jadi kan supaya mayatnya tidak sampai ditinggal tuh. Misalnya dia lagi jalan terus mati. Iya tuh. Jadi supaya nggak ketinggalan busuk di ini Tengah jalan. Orang Toraja menghormati roh setiap orang, ya bukan mereka kan menghormati. Jadi supaya nggak menyusahkan manusia lainnya. Jadi bisa jalan akhirnya. Maka dengan satu ilmu gaib, sejenis hipnotisme. Jadi kayak hipnotis mayat mati gitu kayaknya. Mayat itu harus diharuskan pulang berjalan kaki dan baru berhenti jika ya sudah meletakkan badannya di rumah sendiri. Jadi ini goib gitu ya. Oh iya, Goib. iya, Jalan goib, sendiri goib. ini. Jadi ada dukunnya. Iya, jadi kayak dipanggil begitu. Enggak didukun. Ya, Jadi kan, rumah. makanya ini kan dia bilang katanya orang-orang tuh jalan kemana-mana. Kalau misalkan matinya di tengah jalan, dia gelepak gitu ya. Kan nggak tahu tuh masih ditemuin. nggak boleh digotong, kan Nggak kasihan. bisa ditemuin. Nggak bisa ditemuin. Oh iya benar, nggak Jadi bisa ditemuin. Dia kan menjelajah begitu. Sendirian. Bayangkan film Hobbit ya, si Hobbit nih. Si Hobbit deh, Di padang begitu. mati. Terus dia kayak dihipnotis begitu katanya. Iya. Bangun jalan ke rumahnya. Dia pulang. Oh, Terus gara-gara dia nggak ditemuin. Terus dia tidur di rumah. udah baru mati gitu. Nah, jadi seperti itu sejarahnya apa? Ya Tanah berarti Toraja. serem lah ya istilahnya. Serem. Apalagi kalau lu ngeliat mayat yang bisa jalan. Tapi gitu. kalau kemarin ketawa tadi kan. Ya enggak, maksudnya aneh aja. Oke lah, jadi segitu saja. Apakah kalian takut, menurut kalian tempat mana yang paling seram yang kalian pernah kunjungi ya? Apakah rumah kalian? Boleh. Apakah rumah nenek? Nenek, rumah Toraja. Thank you udah komen subscribe. Dan jangan lupa untuk follow kita di semua social media kita, like Facebook, SFM, Instagram, Line @ Twitter. Sekarang waktu untuk Crack this egg. yang kemarin. Jawabannya. An electric train is traveling south. Which way the smoke is going? Kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton episode setelah ini ya. Stay cracking. Crackers, cek ting kumpriang.